Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum acara 9, yaitu mengenai pengenalan alat-alat abiotik ekosistem perairan. Nah, tujuan dalam pengukuran akuatik sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman hewan akuatik. Kemudian, untuk mengetahui kualitas airnya, apakah terdapat polutan yang masuk sehingga merubah abiotik air atau tidak. Nah, untuk pengukurannya sendiri, salah satunya mengukur CO2 terlarut dan DO. Nah, CO2 terlarut yaitu karbon dioksida yang merupakan unsur utama dalam proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh fitoplankton dan tumbuhan air, sehingga pengukuran CO2 terlarut ini dilakukan. Kemudian untuk DO-nya sendiri merupakan singkatan dari disolven oksigen atau sering disebut juga dengan oksigen terlarut, yang merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nah, pengukuran DO ini bertujuan untuk melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Nah, berikut cara pengukuran CO2 terlarut dan DO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur kadar CO dan DO di perairan sungai. Yang pertama yaitu mengukur CO. Alat dan bahan yang digunakan yaitu botol titrasi, indikator PP, larutan HI 3818, dan juga suntikan. Yang pertama dilakukan yaitu mengambil air sungai sesuai dengan arus. Sebanyak 5 mili. Kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Kemudian dititrasi dengan larutan HI 3818 sambil digojok hingga warnanya berubah menjadi pink. Larutan menunjukkan yaitu di angka 0,2. Kemudian hasil ini dikalikan 100. Jika hasil yang diperoleh yaitu 20 ppm, berarti hasil kurang dari 50 ppm sehingga harus dilakukan pengulangan. Pengulangan yaitu dilakukan dengan mengambil air sungai sebanyak 10 mili. Kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 1 tetes. Dititrasi dengan larutan HI 3818.
hingga larutan pink. Kemudian disuntikan menunjukkan angka 0,6. Kemudian dikalikan 50. Jika hasilnya lebih dari 10 ppm, maka hasilnya sudah benar. Kemudian untuk pengukuran DO terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu larutan manganous sulfat, lalu alkalit aksid, kemudian sulfurit, indikator starch, HI3810, botol titrasi, terus botol pengambilan sampel air, lalu suntikan. Lalu diambil air sungai sebanyak 1 botol. Diusahakan saat pengambilan air tidak ada gelembung di dalam botolnya. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan manganous sulfat. Lalu 5 tetes alkalit aksid. Gojok sampai warnanya keruh. Kemudian ditambahkan 10 tetes sulfurit. Lalu gosok lagi sampai warnanya kecoklatan. Lalu masukkan ke dalam botol titrasi sebanyak 5 ml. Tambahkan indikator starch sampai warna menjadi biru kehitaman. Lalu dititrasi menggunakan HI3810 sampai warna berubah menjadi bening. Nah, kalau udah bening kita lihat di ini disuntikannya kan 0,65. Nah, 0,65 ini nanti dikali 5 dengan hasilnya 3,25. Jika hasil perkaliannya lebih dari 2 mil ppm, maka tidak perlu dilakukan pengulangan untuk pengukuran DO. Kemudian untuk acara selanjutnya pengukuran arus sungai, di mana alat-alatnya yaitu meteran, bola pingpong, sama stopwatch. Pertama-tama bentangkan meteran hingga 1 meter. Lalu lepaskan bola pingpong dari angka 0 sampai 1 meter bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Pengukuran arus sungai dilakukan di 3 tempat, yaitu tepi kiri, tengah, dan juga tepi kanan sungai.
Oke teman-teman, kali ini kita akan mengukur salinitas air menggunakan alat refraktometer. Oke, untuk cara penggunaannya, pertama kita pastikan bagian pengukur salinitas dan kacanya bersih. Kita dapat menggunakan tisu kering untuk membersihkannya. Setelah itu, kita ambil air yang akan diukur salinitasnya. Kemudian kita teteskan air tersebut di pengukur. Setelah itu kita tutup kacanya. Kemudian kita lihat salinitas. Di sini salinitasnya naik sebanyak 1 strip dari angka 0. Untuk salinitas satuannya yaitu per mil, yaitu berat total garam yang terkandung dalam 1000 gram air. Sekian. Setelah itu jangan lupa kita bersihkan kembali bagian yang pengukur salinitasnya. Sekian cara penggunaan alat untuk mengukur salinitas, yaitu refraktometer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu air menggunakan termometer air raksa. Untuk cara penggunaannya sendiri, kita langsung saja celupkan termometernya ke dalam air. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai suhunya stabil. Kemudian kita baca suhu yang terukur dalam derajat Celcius. Pengukuran suhu ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Karena di sini kita mengukur di sungai, maka kita dapat melakukan pengukuran di sebelah tepi. Kemudian kita ke tengah, lalu kita ukur lagi di tepi satunya lagi. Kemudian jumlah dari pengukuran suhu di ketiga titik tersebut kita jumlahkan, lalu kita bagi 3 untuk mendapatkan suhu rata-rata dari air sungai ini. Oke teman-teman, sekian cara penggunaan termometer air raksa ini untuk mengukur suhu air. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Oke, berikutnya kita akan mengukur pH dari air sungai menggunakan kertas pH. Pertama kita ambil kertas pH-nya 1, lalu kita celupkan ke dalam air. Setelah itu kita bandingkan dengan pengukur skala pH yang ada di kotak kertas pH. Untuk pengukuran pH air sungai, kita lakukan sebanyak 3 kali pengambilan sampel, yaitu di titik tepi, tengah, lalu tepi satunya lagi. Di sini sudah saya lakukan. Setelah itu kita bandingkan dengan skala pH yang tertera di kotak. Sekian cara penggunaan kertas pH untuk mengukur pH air sungai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mengukur intensitas cahaya di aliran sungai menggunakan flux meter. Untuk penggunaannya, pertama kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita kalibrasi dengan cara tidak membukanya terlebih dahulu pada bagian penangkap cahaya. Kita bisa lihat di sini masih 0 ya. Setelah itu kita atur ke mode auto, lalu kita buka pengukur cahayanya, kita arahkan ke sumber cahaya.
Kemudian kita pencet hold untuk mendapatkan angka intensitas cahaya seperti yang tertera pada layar. Pengukuran intensitas cahaya ini kita lakukan 3 kali, yaitu pada tepi sungai, lalu di tengah sungai, lalu di tepi sungai yang satunya lagi. Oke, sekian cara penggunaan luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.